jalan tol. Dan ini menjadi musuh bagi para pengemudi yang menjalani mudik lebaran. Rusak berat. Beginilah kondisi mobil yang menabrak bagian belakang truk solar yang sedang parkir di kawasan Pantura, Desa Pelayangan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Akibatnya, sopir dan 5 orang penumpang yang hendak mudik dari Bogor menuju Batang tewas. Kecelakaan ini diduga terjadi karena sang sopir mengalami microslip alias ketiduran saat sedang berkendara. Jadi ketika ngantuk, menabrak mobil tangki yang sedang tambal ban di bahu jalan. Kecelakaan disebabkan pengemudi mengantuk juga terjadi di Tuban, Jawa Timur, saat mobil pemudik oleng dan menghantam truk tronton yang sedang parkir. Evakuasi para korban berlangsung dramatis karena 9 orang penumpang terjepit kendaraan yang ringsek. 5 orang tewas, sementara 4 penumpang lainnya terluka. Selanjutnya, rombongan musisi grup musik religi Debu terlibat kecelakaan di Jalan Tol Probolinggo, Pasuruan, Jawa Timur. Mobil mewah yang ditumpangi oleh 6 orang rusak berat usai menabrak bagian belakang truk. Insiden ini pun merenggut nyawa 2 warga negara Malaysia, sementara 4 orang lainnya terluka. Dari hasil olah TKP, sopir diduga mengantuk. Fenomena microslip alias ketiduran singkat saat berkendara jelas menjadi musuh besar yang mengancam pengendara saat perjalanan mudik. Microslip itu sama dengan stuck, ya, otak kita stuck. Nah, ketika otak kita stuck, itu obatnya cuma satu, tidur. Jadi maksimal kita mengemudi 3 jam, kemudian diselingi dengan istirahat mungkin 30 menit, kemudian durasi kedua 3 jam, habis itu istirahat itu harus benar-benar merefresh otak, syaraf, dan otot. Jadi kalau dia memaksakan diri, itu pasti akan terjebak oleh microslip. Itu artinya kita mengemudi dengan kondisi tidur. Bayangin ya, kita mengontrol mesin yang mobile bergerak, tapi yang mengontrol kita tidur. Itu kenapa seringkali terjadi kecelakaan akibat dari kelalaian kita tidak mau beristirahat. Sebelum terjadi microslip, waspadai gejala-gejala yang terjadi saat Anda sedang menyetir. Orang ngantuk kan biasanya melakukan hal-hal yang tidak biasa. Misalnya mulai garuk-garuk kepala, kemudian mata perih, kemudian dia goyang-goyangin tangannya kayaknya pegel. Bahkan dia melakukan asumsi-asumsi atau rekayasa yang bisa menunjang dia tetap terjaga. Nggak ada masalah sih, tetapi itu ada batasannya, paling 5-10 menit. Misalnya dia sambil minum, sambil ngobrol, sambil nyanyi-nyanyi dan sebagainya. Tapi dia harus sadar, itu hanya 5-10 menit. Habis itu dia harus mencari rest area untuk dia berhenti istirahat. Guna menghindari tertidur saat berkendara, upayakan beristirahat setiap 3 jam berkendara. Mengemudi bergantian dengan kerabat dalam perjalanan jarak jauh, hingga konsumsi makanan sehat agar fisik tetap terjaga. Tim Liputan melaporkan. Ya, patroli segera kembali pemirsa dengan informasi mengantisipasi terjadinya pencurian dan kebakaran pada rumah warga yang ditinggal mudik. Petugas gabungan menggelar patroli Siskambling. Informasi selengkapnya sesaat lagi.